kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti untuk kelas 10 sekolah menengah atas. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kita awali pelajaran kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan kami sebagai laki-laki yang perempuan semartabat, sejahtera dan sederajat. Sekalipun kami memiliki kekhasan dan perbedaan, Engkau tetap menghendaki kami bersatu dan saling melengkapi. Membimbing kami dan memanggil kami untuk senantiasa saling membantu dan memperkembangkan diri kami. Kami semakin sempurna. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami tidak lelah selalu mengusahakan yang terbaik dan menjunjung tinggi martabat satu sama lain sesuai dengan kehendak-Mu. Setelah nama yang kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada usia remaja, seseorang mengalami pertumbuhan jasmania dan rohania yang sangat besar. Mengalami adanya dorongan dan daya-daya tertentu dalam dirinya, khususnya daya tarik terhadap lawan jenis. Daya tarik terhadap lawan jenis ini sering belum disadari secara penuh oleh para remaja sebagai hal yang luhur, indah, wajar, dan mensani. Ketidaktahuan dan ketidaksadaran akan adanya dorongan dan daya tarik terhadap lawan jenis ini dapat menyebabkan remaja tidak pandai menempatkan diri dalam pergaulan antar jenis. Bahkan pergaulan antar jenis di kalangan para remaja sering menyimpang. Karena itulah para remaja memerlukan bimbingan agar mereka memiliki pengetahuan dan kesadaran yang memadai tentang hakikat kepriaan dan kewanitaan serta daya tarik terhadap lawan jenis. Dan para remaja dapat menghargai dirinya sendiri dan lawan jenisnya. Pria dan wanita sebagai ciptaan Tuhan yang indah, luhur, dan suci. Apapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita, melalui dialog, peserta didik dapat menginventarisir bentuk-bentuk pelanggaran terhadap martabat perempuan yang sering terjadi dalam masyarakat kita. Melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan ajaran gereja tentang sifat saling melengkapi dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Melalui membaca kitab suci, peserta didik dapat menjelaskan ajaran kitab suci tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Misalnya dalam kitab Kejadian 2:18-23. Renungan, peserta didik dapat menuliskan refleksi tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Melalui refleksi iman, peserta didik dapat membuat doa syukur sebagai ungkapan syukur atas dirinya sebagai laki-laki dan perempuan yang saling melengkapi dan sederajat. Mari kita simak cerita berikut ini. Adat mengkondisikan perempuan di bawah. Adat menempatkan perempuan adalah ibu yang memberikan segala-galanya, sementara pria adalah kepala rumah tangga yang diidentikan dengan seorang kepala perang, penguasa atas keluarga. Direktris Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak LP3A, Tranda Selvi Sanggenapa, mengatakan adat tidak mengajarkan kekerasan suami atau perempuan, tetapi kondisi yang dibangun melalui sistem adat tradisional telah memposisikan perempuan di bawah tekanan dan kekerasan suami. Sebagai perempuan yang hidup dalam sistem adat, harus pasrah, tabah, dan sabar atas setiap situasi di dalam keluarga, termasuk menerima semua bentuk kekerasan dan kekejaman suami terhadap istri dan anak-anak di dalam keluarga. Sikap seperti ini dinilai adat sebagai sikap perempuan yang beretika, tahu diri, menghormati adat, membawa rezeki, dan melahirkan keturunan yang beruntung. Sikap pasrah dan menerima ini masih mendominasi 90% perempuan, termasuk mereka yang sudah berpendidikan tinggi. Kalau perempuan itu seorang pejabat, tetapi di rumah ia masih harus rela menerima perlakuan kasar suami dan menghormati suami seperti perempuan tradisional lain. Hampir semua perempuan dalam keluarga memiliki semacam perasaan
wajib menerima kekerasan dari keluarga suami. Sikap ini diturunkan dari generasi ke generasi melalui sosialisasi ibu kepada putrinya. Sejak saat kecil, ibu sudah mengajarkan bagaimana bersikap sopan terhadap saudara laki-laki, dan menjelang dewasa, perempuan diberi pengertian mengenai sikap sopan terhadap suami. Tetapi, dia jarang diajarkan sikap sopan terhadap perempuan di rumah. Salah satu penyebab terpenting sikap pasrah istri terhadap suami adalah mas kawin. Makin tinggi nilai mas kawin, beban moral yang ditanggung istri makin tinggi. Istri merasa seakan-akan dibayar mahal. Satu, seluruh diri, jiwa raganya harus dibaktikan untuk melayani seluruh kebutuhan suami, termasuk anggota keluarga suami. Setelah membaca dan menyimak cerita tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dalam buku kerja adik-adik sekalian. Bagaimana tanggapanmu atas artikel tersebut? Jelaskanlah pandangan masyarakat tentang kedudukan antara laki-laki dan perempuan, antara dalam keluarga, dalam perkawinan, dalam pekerjaan, dan sebagainya. Kalau dalam judul artikel di atas, seolah memposisikan yang satu lebih hebat dari yang lain. Coba Anda diskusikan. Bedakanlah keunggulan dan kelemahan dari laki-laki. Bedakanlah keunggulan dan kelemahan dari perempuan. Manakah yang sungguh-sungguh mencirikan identitas sebagai laki-laki dan identitas sebagai perempuan? Selanjutnya, marilah kita membaca kitab suci dan Kejadian 2 ayat 14 sampai 23. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Berdasarkan teks kitab suci tadi, saya minta adik-adik sekalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut dalam buku kerja adik-adik sekalian. Siapa yang menghendaki supaya manusia, laki-laki, tidak seorang diri? Mengapa? Siapa yang menjadikan penolong bagi laki-laki? Apakah yang satu lebih tinggi dari yang lain? Lihat ayat 20. Apakah ternak burung sepadan dengan manusia? Lihat pula ayat 23. Apakah ini pengakuan sederajat atau menganggap yang satu lebih hebat dari yang lain? Setelah adik-adik sekalian menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, bandingkanlah jawaban adik-adik sekalian dengan penjelasan berikut. Banyak orang bila berbicara tentang kesederajatan antara perempuan dan laki-laki, sering terbatas pada masalah pembagian tugas atau fungsi. Banyak orang begitu yakin bahwa kepala keluarga itu harus seorang bapak, sekalipun sang bapak itu pengangguran dan yang berjuang mati-matian mencari nafkah sang istri. Tetap saja bapak yang kepala keluarga. Ibu bertugas beres-beres rumah dan sebagainya. Banyak laki-laki ketika berbicara soal kesederajatan lebih berfokus pada apa yang seharusnya seorang perempuan perbuat baginya. Dan sebaliknya, perempuan berpikir apa yang seharusnya laki-laki berbuat baginya. Selama manusia berpikir seperti itu, maka kesederajatan sulit. Sebaliknya, kesederajatan akan terwujud bila orang berpikir secara baru. Pikiran baru itu adalah ketika laki-laki mampu berkata, "Perempuan diciptakan Tuhan sebagai penolong saya." Berarti dia, perempuan itu
itu adalah bukti cinta Tuhan pada saya. Tuhan menghendaki saya berkembang lewat bantuan Dia, maka saya akan menghormati dan melakukan apapun yang terbaik bagi Dia. Bila saya menghormati dan mengasihi Dia, saya pun mencintai Tuhan. Demikian pula sebaliknya, Tuhan berkata, saya telah diciptakan Tuhan sebagai penolong Dia, laki-laki. Maka saya akan menghormati dan memperlakukan apa saja yang terbaik bagi Dia. Sebab hal itu merupakan wujud saya mengasihi Tuhan. Pikiran-pikiran semacam itu dapat diwujudkan melalui contoh berikut. Remaja laki-laki tidak akan merasa gengsi bila terbiasa mau membantu keluarga mencuci piring atau masak. Panggilan Tuhan atas laki-laki atau perempuan adalah masing-masing berkembang dan memperkembangkan diri menjadi laki-laki sejati dan perempuan sejati. Setelah adik-adik mendengar penjelasan tadi, selanjutnya saya mengajak adik-adik sekalian untuk berdiskusi dan sharing dengan teman. Dan penentunya yaitu sikap dan keterampilan apa saja yang harus kalian kembangkan agar menjadi laki-laki atau perempuan sejati. Kemudian, ungkapkanlah doa syukur atas jati diri sebagai perempuan atau laki-laki yang saling melengkapi dan sederajat. Bisa juga dalam bentuk puisi.